Gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Yang terhormat, Kepala Prodi Psikologi Universitas Pemangungan Jaya, Mas Arif Yulianto, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen psikologi Universitas Pemangungan Jaya. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara webinar hari ini yang bertemakan How to Deal with Stress in Academic Setting. Nah, di sini teman-teman akan sharing-sharing bersama dengan para narasumber kita di webinar kali ini mengenai situasi stres akademik di perkuliahan. Nah, tentu tema ini pasti relate banget ya sama kita semua yang mahasiswa, dan juga dengan harapan webinar kali ini dapat memberikan wawasan baru serta inspirasi bagi kita semua. Selain itu, terdapat sesi tanya jawab untuk kalian yang ingin berinteraksi langsung dengan para narasumber kita. Oke, sebelum kita memulai bincang-bincang dengan narasumber, kami ingin mengingatkan nih kepada teman-teman semuanya untuk menyalakan kamera serta mematikan mikrofon agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu bersama moderator kita, yaitu Michael Kito dari Prodi Psikologi. Kepada Michael Kito, dipersilahkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih MC sudah membuka acara dengan baik. Nah, kali ini teman-teman sekalian sesuai tema yang udah disampaikan sebelumnya ya, yaitu mengenai stres. Nah, tidak hanya stres aja, tapi how to deal with stress in academic setting. Berarti hanya di dalam akademik nih, bukan stres secara keseluruhan ya. Pasti teman-teman udah pernah ngalamin dong. Nah, pembicara kali ini yang akan mendampingi kita semua ini sangat mengenali dan paham sekali seluk-beluk dalam stres akademik mulai dari definisi, penyebab, faktor-faktor, dan hubungan-hubungan lainnya dengan stres. Nah, juga cara mengatasinya juga ya. Ya, mungkin sering kita alami nih teman-teman. Nah, langsung aja kita sambut Dandi Arya Pangestu dan Erdia Yuliastuti. Halo semua Oke, teman-teman. halo Kak Dandi, halo Kak Erdia. Halo Kak Dandi, Kak Dia. Oke, kedua pembicara kali ini mereka tahu banget ya tentang stres akademik, sudah disampaikan juga tadi. Di sini mungkin kedua pembicara akan lebih mencerahkan eh, kalian juga untuk lebih mengetahui apa itu stres akademik. Nah, untuk pembicara tempat dan waktunya dipersilahkan. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Oke. Dari judul udah kita tahu kalau stres yang kita mau bahas kali ini adalah in academic setting. Jadi sebelum kita tahu dulu apa sih stres in academic setting, kita harus tahu dulu stres itu sendiri. Oke, definisi stres itu adalah reaksi reaksi alami saat mengalami tekanan. Stres juga ada di atas batas tertentu dan bisa berdampak positif. Stres yang berlebihan juga bisa berdampak negatif, dan stres merupakan bukan penyakit, tapi apabila tidak ditangani justru itu bisa mengganggu kesehatan bagi fisik maupun dan mental. Oke, nih kita masuk langsung ke definisi dari stres akademik itu sendiri. Stres akademik yaitu adalah kondisi ketika siswa atau mahasiswa memberikan reaksi dalam bentuk perilaku atau emosi yang bersifat negatif yang muncul akibat adanya tuntutan akademik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi stres akademik ini sumber utamanya adalah permasalahan di akademik itu sendiri, teman-teman. Dari stres akademik ini banyak penelitian yang meneliti tentang seberapa besar sih mahasiswa itu mendapati stres akademik. Yang pertama adalah penelitian dari
Penelitian dari mahasiswa jurusan keperawatan di Universitas Riau menyatakan bahwa mayoritas mahasiswanya mengalami burnout atau stres tingkat sedang sebanyak 66,7%. Selanjutnya ada penelitian dari mahasiswa Universitas Mula Warman menyatakan bahwa stres akademik kategori tinggi ada sebesar 27%. Nah, stres kategori tinggi ini juga bisa membahayakan seperti contoh kasusnya pada mahasiswi di Jogja. Dia bunuh diri diakibatkan karena stres akademik, yaitu karena tugas-tugasnya yang menumpuk. Awalnya si mahasiswi ini tuh dia curhat sama kakaknya kalau dia itu capek sama kuliahnya karena tugasnya numpuk dan dia sangat terbebani dengan dua mata kuliah yang menurut dia tuh susah banget. Pada akhirnya dia sempat menunjukkan indikasi kalau dia mau bunuh diri menggunakan racun sama kakaknya, tapi udah dilarang, udah ditenangin, tapi dia secara diam-diam ternyata dia beli online gitu si racunnya itu. Akhirnya dia ditemukan tergeletak di kamar kosnya oleh temennya karena temennya udah menghubungi dia tapi dia nggak nyaut-nyaut. Jadi akhirnya disamperin, ternyata dia udah tergeletak lemas. Pas dia dicek dibawa ke rumah sakit, ternyata dia itu tidak mengalami sakit apapun sebelumnya. Dan di ponselnya ditemukan bahwa ada resi atau riwayat kalau dia tuh udah pernah beli racun dari online shop. Nah, maka dari itu fix mahasiswi ini dikatakan masih mungkin kalau si mahasiswi ini tuh bunuh diri dengan racun. Dan akibatnya juga dikarenakan stres karena tugas kuliahnya menumpuk. Kalau kita sebagai mahasiswa dekat banget sama yang namanya tugas-tugas ya, karena kita sekarang lagi musim-musim UAS gini, udah pasti tugasnya banyak banget, mau mata kuliah wajib, mau mata kuliah pilihan, tetap aja tugasnya cukup merepotkan, apalagi deadline-nya nggak terlalu berdekatan gitu ya. Belum lagi kita mengatur waktunya dengan deadline-deadline yang lain belum tentu bisa pas. Jadi ada beberapa hal yang buat kita tuh bingung atau pusing gitu mas si runtutan-runtutan tugas-tugas kuliah ini. Selanjutnya, gimana sih cara mengatasinya? Gimana sih cara kita menghadapinya? Apa sih faktor-faktornya itu akan dijelaskan oleh KR Dia. Silakan KR Dia. Ya, oke. Tadi kan udah dijelasin terkait dengan sebenarnya apa sih stres itu dan sebenarnya apa sih stres akademik itu. Nah, tapi di sini aku mau jelasin apa sih penyebab stres akademik itu sendiri gitu ya. Yang pertama karena tugas yang terlalu berat itu bisa bikin kita jadi stres. Jadi kayak mungkin ada beberapa tugas ringan. Tugas ringan itu maksudnya kita bisa kerjain karena relate sama kehidupan sehari-hari, jadi analisisnya gampang gitu ya, misalnya kalau di psikologi. Tapi kalau mungkin tentang konseling dan lain-lain, itu kan kayak rasanya berat banget yang harus based on teori banget, terus habis itu kita harus latihan kasus juga dan lain-lain. Nah, yang kedua itu karena tugasnya numpuk. Jadi selain karena berat, karena terlalu banyak juga bisa bikin kita stres. Misalnya ada 10 matkul gitu, kita harus kerjain tugasnya secara berbarengan dan deadline-nya pun berdekatan gitu maksudnya. Jadi kita bingung nih, gimana sih harus ngatur si waktunya itu sendiri. Terus ada juga tuntutan nilai. Tuntutan nilai ini bisa dari tuntutan keluarga, misalnya orang tua, ataupun tuntutan dari kampus. Jadi dari dosen akademik kita, dosen pembimbing akademik. Nah, kalau dari keluarga misalnya, kamu harus punya prestasi yang bagus ya di kampus. IP kamu nilainya harus sekian misalnya. Terus habis itu karena pertimbangannya nanti untuk di dunia kerja kita kan harus bersaing dengan banyak orang gitu ya. Mungkin
pemikiran orang tua kita supaya nantinya bisa bersaing dengan mereka. Jadi kita harus bisa dapat IP yang tinggi juga, dan biasanya kalau di kantor itu punya standar minimal IP. Nah, jadi karena tuntutan itu, kita jadi kayak ngerasa terbebani gitu ya, kayak aduh gimana ya kalau nilainya kurang gitu. Selain itu, tadi yang karena deadline berdekatan, tugas numpuk itu karena kita kurang bisa memanajemen waktu. Jadinya itu kayak ambiar gitu bagi kita untuk ngerjain tugas-tugas itu ataupun kalau lagi ujian. Next slide. Dan di next slide. Oke, selanjutnya gimana sih cara kita mencegah stres akademik itu sendiri? Jadi yang pertama kita mungkin bisa memilah tugas yang penting dulu dan perlu didahulukan. Bukan berarti tugas yang nggak dikerjain ya, tapi ada beberapa tugas yang mungkin harus dikerjain dulu karena waktunya mungkin lebih dekat atau karena pengerjaannya lebih susah mungkin. Jadi kita harus ngerjain itu dulu gitu ya. Yang kedua ada time management. Kita harus bisa ngatur waktu kita. Misalnya kalau lagi ngerjain konstruksi alat ukur gitu, terus misalnya ada ujian project konstruksi alat ukur, terus ada konseling, ada kehidupan, ada psychology in daily. Nah, mungkin kita bisa kerjain cicil yang pertama, kita bisa kerjain KAUP dulu ya, konstruksi alat ukur dulu, karena itu kan kita harus bikin kuesionernya dulu dan lain-lain ya, bikin latar belakang, kuesioner dan lain-lain. Kalau di penelitian statistik. Nah, terus habis itu sembari bikin kuesioner, kan kuesioner kita bikin di awal. Nah, sembari kuesioner itu disebar, kita bisa ngerjain yang lain dulu. Kayak misalnya ngerjain psikologi in daily dulu, terus baru nanti dilanjutin lagi yang KAUP tadi, misalnya gitu. Jadi nggak kemakan waktu banyak gitu ya. Jadi kita bisa bikin time management yang bagus. Terus selain itu, kita juga bisa ngelakuin kegiatan sebelum belajar dengan misalnya kita ngopi dulu atau ngeteh dulu pagi-pagi gitu, terus sebelum mulai ngerjain tugas, atau misalnya baca buku dulu gitu. Baca bukunya nggak usah yang akademik, jadi kayak sekadar misalnya kalau ada yang suka novel atau sekedar ada yang suka komik, bisa baca dulu kayak merefresh otak dulu, baru ngerjain si tugas ini gitu. Nah, terus kalau misalkan selanjutnya, terus kita bisa mengalihkan stres. Jadi kalau kita lagi ngerjain tugas atau ngerjain ujian, misalnya ujiannya project ya. Nah, kita kalau ngerasa udah full banget, udah burn out banget, sekiranya udah ngerasa full banget gitu ya, bisa kita berhenti dulu. Misalnya kita bisa olahraga dulu gitu misalnya, atau ngelakuin hal yang mungkin teman-teman punya caranya masing-masing, atau misalnya ada yang sukanya crafting ya, kayak ngelukis. Jadi di sela-sela ngerjain mungkin bisa nge-refresh dulu, ngelakuin hal lain gitu. Terus selanjutnya kita bisa ciptain tempat belajar yang nyaman. Kadang kita tuh suasana hati kita udah stres, otak kita udah stres, terus tempat belajar kita kanan kiri semuanya penuh barang. Nah, itu makin stres. Jadi mungkin teman-teman bisa hilangin dulu barang-barang yang ada di sekitar meja, baru kosongin, terus baru kita mulai. Nah, itu bisa salah satu tips untuk biar kita bisa lebih fresh gitu dalam belajar. Nah, selanjutnya ada chunking. Jadi, teman-teman mungkin pernah dengar namanya multitasking. Nah, multitasking itu sebenarnya kadang menurut orang tuh bagus gitu ya, tapi padahal itu justru bikin kita nggak efektif, kurang efektif. Nah, ada namanya metode chunking itu, jadi kita ngerjain, kalau multitasking, kita ngerjain beberapa tugas di waktu yang bersamaan. Tapi kalau chunking, kita ngerjain tugasnya itu di hari yang sama, tapi waktunya berbeda. Misalnya kalau multitasking, kita lagi ngerjain tugas KAUP, terus kita sembari searching, misalnya aku lagi ngerjain tugas KAUP ngolah data, sembari ngerjain paper psikologi kehidupan sehari-hari,
terus sembari WA temen nanyain tugas X. Nah, itu kan kayak pusing ya, lagi ngerjain KUP, lagi ngerjain psikologi in daily, terus habis itu sambil chat nanya tugas yang satunya. Nah, itu kan pusing banget. Kalau chunking tuh bisa mungkin teman-teman kayak yang tadi, ini berhubungan sama time management. Jadi, misalnya teman-teman kerjain dulu KUP, misalnya 30 menit. Nah, kalau itu misalnya kuesionernya. Kalau kuesioner udah selesai, baru teman-teman mungkin bisa beralih ke ke hal lain gitu. Misalnya selanjutnya ngerjain yang X, tugas X selama 15 menit. Nanti selama 15 menit ya udah berhenti dulu, ganti lagi ke misalnya ngerjain apa lagi gitu. Nah, pokoknya itu teman-teman sendiri yang bisa ngatur gimana cara pemilihan pengerjaan tugasnya. Gitu sih. Supaya kita nggak ngerasa stres di dalam tugas-tugas maupun ujian. Gitu sih dari aku. Oke, gimana nih teman-teman? Materinya pasti selain menarik juga pasti memberi pencerahan ya buat teman-teman yang mungkin belum bisa mengatasi ya. Di sini kita udah bisa lihat ya dari awal dijelasin definisinya, dikatakan bahwa definisinya itu adalah reaksi alami. Berarti kalau misalnya teman-teman ngerasa stres, berarti itu teman-teman nggak aneh ya, teman-teman itu normal. Semua pasti merasa stres akan sesuatu. Nah, terus juga dijelasin, stres akademik itu berarti akademik fokusnya ke akademik, kalau akademik tuh pasti larinya ke tugas-tugas ya teman-teman ya. Dan di sini juga sempat dijelasin tadi juga ya kasus yang suicide ya, kasus suicide itu dari situ tuh kita bisa tahu teman-teman bahwa stres itu sangatlah common, tapi tidak bisa apa ya, tidak bisa diremehkan juga teman-teman. Ini emang bener-bener, eee, karena nyerangnya ke psikis ya, jadi bukan fisik, jadi bahayanya itu sangat tinggi teman-teman. Nah, terus berikutnya, ya pasti kalau kita ngerasa stres, pasti dijelasin penyebab dan cara mengatasinya. Di sini sebenarnya yang paling menarik perhatian saya itu adalah bahasa chunking ya teman-teman. Ini pertama kali saya dengar, ternyata itu mirip sama time management dan berbeda dengan multitasking tadi ya. Kalau multitasking itu kita ngerjain semuanya bareng-bareng di satu waktu, sementara kalau chunking itu bagi-bagi, pagi, siang, sore, malam. Jadi dari teman-teman melakukan chunking itu mungkin teman-teman bisa mengurangi, kapasitas otak teman-teman yang nggak ngerjain secara bareng-bareng itu kan pasti penuh ya pikiran. Kalau teman-teman bisa ngebagi waktu, pasti teman-teman bisa lebih lega lagi, lebih leluasalah dalam mengerjakan, sebuah tugas. Nah, untuk Kak Dandi dan Kak Erdia mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta ya, mungkin beberapa 3 4 pertanyaan mungkin, ada yang ingin bertanya dari peserta, bisa raise hand tolong. Oke, dari Admiral Kemal Yuda dipersilahkan untuk bertanya. Iya, sebelum perkenalkan, nama saya Admira Kemal Yuda, saya mahasiswa semester 6, kelas psikologi A. Tadi saya antusias ya ngikutin seminar ini karena tadi dijelasin kalau stres akademik itu pasti bukan selalu sih, tapi kayak sering berhubungan sama kayak banyak tugas dan menghadapi stres. Nah, saya ingin tanya ke Kak Dandi, karena Kak Dandi kan tadi udah bilang sekarang lagi di semester 6 dan kebetulan saya juga di semester 6. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana pentingnya dukungan sosial dari teman sekelas, dosen, atau keluarga dalam menghadapi stres akademik saat ujian? Nah, untuk pertanyaan keduanya itu, bagaimana sih cara mengelola pikiran negatif atau kecemasan yang muncul menjelang ujian gitu? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Makasih. Oke, tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengelola pikiran negatif ya? Iya. Oke, kalau mengelola pikiran negatif menjelang ujian itu biasanya kita pahami dulu nih, sejauh apa sih kita paham sama si mata kuliah itu. Kalau emang kita masih bingung, masih kurang paham, buatlah kita tim atau kelompok buat belajar bareng-bareng. Karena kalian tuh bisa sharing, saling berbagi. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanya, nggak sungkan kalau langsung nanya ke dosen gitu ya, atau bisa di email gitu nanya ke dosennya langsung, Mas atau Mbak, saya nggak ngerti di bagian ini. Itu kan kayak sungkan gitu ya.
karena emang bukan di waktunya jam pelajaran, jadi dosen juga masih punya kesibukannya masing-masing. Kalau buat ngejawabin pertanyaan mahasiswa langsung satu-satu, kayaknya nggak ada waktu gitu dosen. Jadi kalian buat grup, buat belajar bareng, terus kalau kalian masih merasa pikiran kalian negatif, waduh, gue nggak bakal bisa nih, saya nggak bakal bisa nih kalau ngerjain ini nih. Karena kemarin pas latihan aja susah banget. Kalian cari tahu, kalian nggak ngertinya di mana, kalian ngertinya di mana, dan kira-kira ujiannya yang bakal dikasih atau yang bakal diujikan itu seperti apa. Karena setiap dosen kalau mau ujian, pasti mereka tuh ngasih kisi-kisi perkiraan kalau si ujiannya itu bakal materi apa aja yang ditanyain atau yang ditugaskan. Jadi itu sih, kita harus banget cari tahu apa aja eh, materi-materi kuliah yang kita nggak paham, terus kita tanyakan, biar kita tuh nggak mikir negatif kalau kita tuh nggak bakal bisa, kita tuh nggak bakal selesai tugasnya. Kita cari temen atau cari orang terdekat yang bisa kita sampaikan nih, kalau saya tuh nggak bisa ngerti, saya nggak bisa di bagian ini, saya nggak bisa di bagian itu. Terus kita cari tahu kenapa kita nggak ngerti di bagian itu. Oh, ternyata karena kemarin saya nggak masuk satu pertemuan, di pertemuan ini saya nggak ngerti. Oke, kita minta foto-fotonya dari grup atau teman-teman yang masuk hari itu, pelajarannya apa aja atau catatannya, seperti itu sih. Lalu pertanyaan yang kedua apa ya tadi? Peran penting dukungan sosial, misal dari teman, dosen, atau orang tua keluarga di rumah gitu. Oke, kalau dukungan sosial itu cukup penting, bahkan eh, hampir ke sangat penting, karena kita tahu kalau stres itu kita butuh teman, kita nggak bisa sendiri. Karena kalau kita sendiri kita akan melakukan hal-hal yang sebenarnya logika kita menentang, tapi kita tetap kita lakuin gitu. Jadi solusinya ya itu penting karena kita harus tetap cari temen, kita tetap main, tapi jangan kayak masa bodoh sama tugasnya mendingan gue main, jangan kayak gitu juga ya. Kalau kayak gitu tugasnya nggak selesai nanti malah. Itu bukan suportif tapi kayak malah denial lah tugasnya gitu. Itu aja sih. Makasih Kak sudah menjawab. Oke, terima kasih juga sudah bertanya. Oke, jadi tadi pertanyaannya itu sebenarnya pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu saling berkaitan ya. Yang pertama itu gimana cara kita ngelola pikiran negatif. Nah, salah satu caranya untuk mencegah kita biar nggak berpikir negatif itu adalah dukungan sosial ya. Tadi cari teman, cari kelompok, biar ya setidaknya mengurangi beban yang emang kita punya gitu ya. Nah, berikutnya apakah ada pertanyaan lagi dari peserta mungkin ke Kak Dandi atau Kak Erdia? Oke, dari Muhammad Egi dipersilakan untuk bertanya. Oke, iya. Tadi materi menarik banget sih. Eh, terus Kak Dandi juga tadi ngejelasin ya dengan eh, jelas banget gitu. Tapi eh, mungkin ini masih ada pertanyaan tambahan aja sih untuk Kak Dia ya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu saya Muhammad Egi Tristia, eh, mahasiswa semester 8, mahasiswa teknik sipil dari UPJ nih. Eh, Pertanyaannya, eh, gimana sih atau bagaimana sih pengaruh beban akademik dan tekanan sosial terhadap timbulnya stres pada mahasiswa? Udah sih itu aja. Ya. Halo. Oke, halo. Tadi pengaruh beban akademik dan tekanan sosial gitu ya? Iya. Oke, ya. Tadi sebelumnya Dandi udah sempat nyinggung juga terkait dengan pengaruh tekanan sosial gitu ya, mungkin dari teman-teman dan lain-lain. Nah, jadi itu tentunya berpengaruh banget ya, karena kayak misalkan dari tekanan sosial tuh kita misalnya dari teman-teman satu angkatan gitu ya, itu kita misalnya saling berlomba-lomba buat dapetin nilai yang bagus gitu.
Nah, itu kan kita jadi kayak, aduh gimana nih gitu ya. Jadi kayak ngerasa ada tekanan gitulah karena satu sekitaran teman kita semuanya pada ambisius misalnya. Terus tekanan lainnya misalnya kalau dari orang tua tadi yang udah sempat dijelasin sedikit, kalau misalkan orang tua maunya nilai IP-nya tinggi gitu ataupun dari dosen pembimbing akademik pastinya selalu ngasih dorongan ya kayak ayo targetnya berapa gitu. Ketika kita nggak bisa capai target ini kan kita jadi ada ngerasa bersalah sendiri ya sama diri sendiri. Duh gimana nanti kalau kata dosen kalau misalkan ini nggak lulus, kalau misalkan ini IP-nya masih rendah kan kita jadi kayak ngaruh ke pikiran kita sendiri yang kadang nggak semua orang bisa bisa ngatasin pikiran-pikiran itu ya. Jadi kayak ngerasa stres gitu dari tekanan sosialnya seperti itu sih. Oke. Jawab. Berarti banyak faktornya gitu ya. Ya, jawab Iya, sih. betul banget. Betul Oke. banget. Jadi emang ada beberapa faktor yang bisa nyebabin kita jadi stres khususnya di akademik, di lingkungan akademik gitu. Oke. Eh, mungkin aku ada pertanyaan satu lagi, boleh nggak ya? Iya. Iya Eh, gimana? Boleh nggak nih moderator? Cukup kan nih waktu moderator? Boleh ya? Satu aja itu boleh kali. Boleh satu lagi dipersilahkan Egi. ya. Eh, ap- eh, Terdapat perbedaan nggak sih tingkat stres akademik antara mahasiswa tingkat awal dengan tingkat akhir, dan faktor apa aja sih yang biasanya menyebabkan eh, stres akademik tersebut? Oke, izin menjawab ya. Jadi intinya kalau bedanya pasti ada ya, walaupun terkesannya sama kayak kan sama-sama ujian, kan sama-sama kuliah gitu. Tapi kalau di mahasiswa semester awal sampai mungkin sampai di semester 6 gitu ya, itu kita stresnya itu kita lebih kayak ke tugasnya banyak, terus abis itu numpuk. Jadi deadline-nya bareng. Nah, itu stresnya di situ. Tapi kalau di mahasiswa tingkat akhir misalnya misalnya kalau lagi skripsi, itu kan memang tugasnya cuma satu ya, skripsi doang. Mungkin untuk teman-teman lain bisa mikirnya kan cuma satu, apa yang di-stresin? Harusnya stresan gue dong yang di tingkat awal maksudnya padahal kan mata kuliah gue banyak banget nih misalnya gitu. Tapi kalau di tingkat akhir itu stresnya lebih ke ini udah di akhir penghujung gitu ya. Jadi lebih ke lulus atau enggak itu penentu ada di situ. Kalau di awal-awal itu kan ketika lulus atau enggak kita bisa ngulang lagi di semester berikutnya. Nah, tapi kalau di tingkat akhir misalnya di skripsi rasanya walaupun satu itu kalau nggak lulus tuh kayak wow banget gitu ya kayak aduh langsung jelek banget dan tentunya kita punya tekanan di situ untuk bisa lulus gitu. Nah, walaupun cuma satu, itu biasanya kita stresnya juga karena di prosesnya. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 itu kan kita selalu selalu revisian ya, kayak nggak mungkin enggak gitu. Jadi pastinya selalu ada revisi. Nah, dari bab 1 sampai bab 5 ini kita nggak mungkin revisi satu kali. Kita bisa revisi berbelas-belas kali mungkin. Nah, di situ yang kita bikin stres gitu loh, kayak harus perfect, be perfect tulisan lu gitu. Kayak laporannya harus bagus dan kita neliti sendiri. Mungkin kalau kayak di mata kuliah kita neliti satu kelompok ya. Kalau ini sendiri. Terus abis itu sih yang bikin jadi stres, apalagi kadang kalau kita habis sidang tuh judul kita ditolak. Itu banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Aku ngalamin judul aku ditolak berapa kali. Terus teman-temanku juga banyak banget yang kayak gitu juga. Dan ketika judul ditolak, kita harus merubah dari bab satu lagi, dari tulisan awal kita lagi kita ubah semuanya. Nah, itu stresnya di situ. Jadi walaupun um, satu itu bikin stres juga sih sama stresnya kayak di semester-semester awal. Itu sih. Oke, oke. Jawab sih Kak. Oke, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, jadi dari jawaban tadi ya kita lihat bahwa stres itu tidak selalu tentang jumlah ya, tapi
memang bahkan satu hal pun kalau tekanannya besar itu bisa sama aja gitu loh, sama stres sama yang punya banyak gitu. Oke, mungkin karena waktu sudah mendekati akhir juga, terima kasih sekali lagi untuk Kakak Dandi dan Kakak Erdia udah nyampein materi ya, udah ngasih arahan dan juga pencerahan yang berguna banget buat kita semua, karena kita semua juga rata-ratanya masih kuliah juga semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya, itu pasti kena semua karena ini adalah stres akademik ya. Oke, bisa dikembalikan kepada MC, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Kito selaku moderator yang telah memandu diskusi kita dengan baik dan juga para narasumber yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang semoga tentunya menjadi wawasan baru juga untuk kita semua, menjadi inspirasi juga yang tentunya supaya dapat diterapkan di dunia perkuliahan sehari-hari. Oke, teman-teman, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Kaprodi, dosen, serta teman-teman sekalian yang telah antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.